Kita mulai ibadah kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 14. Mari kita bergantian, yang terakhir nanti kita baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 14. Kalau udah dapat katakan amin. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan pengiling berhenti karena kekurangan jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan duduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tembayan dihancurkan, dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dari roh kembali kepada Allah yang mengurniakannya. Sia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayatnya terakhir kita baca bersama-sama, 3 ya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang terlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Berbahagialah yang membaca firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita tunduk kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali lagi kami mengucap syukur kepada Engkau pada siang hari ini Tuhan. Karena telah Engkau memberikan nafas yang terbaik dan terindah buat dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, terima kasih telah Engkau melindungi kami dari penyakit yang lagi viral di dunia ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, telah Engkau memberikan lagi kesempatan untuk bertemu Engkau di tempat ini Bapa. Bapa, inilah kami pada siang hari ini Tuhan. Layakkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Bapa, karena kami tidak bisa kami membalas kebaikan-Mu kepada kami Tuhan, selain untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, tolong Engkau jaga juga pelayan-pelayan Engkau pada siang hari ini Tuhan. Dari memimpin firman-Mu dan pelayan-pelayan Engkau membawa puji-pujian Tuhan. Engkau urapilah mereka dengan kuasa pertolongan-Mu Tuhan. Segala roh jahat apapun yang tidak berkenan pada siang hari ini di tempat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami usir, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus enyah, dan pergilah Engkau di tempat ini. Bapa, kami undang kedatangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memimpin ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, biarlah Engkau selalu bertata dan berkuasa di dalam puji-pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.
Shalom juga yang berada di rumah, kita bersama-sama di tempat ini. Kita memuji menyembah nama Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Amin. Haleluya. Kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan satu pujian, Saat Ku Sembahmu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita untuk memuji dan menyembah nama-Nya. Yes Tuhan. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Katakan kini jiwaku memuji. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurmu. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Kita naikkan pujian dari awal. Kita mau katakan hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi Engkau yang di hati. Kita tinggikan, ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurmu. Tinggal dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. kita jaga sekali ku tinggikan. Kau Allahku, Di atas mezbah syukurmu. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. kita kata sekali lagi dengan tenang. Kita naikkan pujian ini. Ku Tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurmu. Tinggallah dalamku, penuhi hati kami. penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Saya kita nyanyikan pujian ini. Kita mau katakan tinggikan Kau Allahku Tuhan. Tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurmu. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Katakan ku agungkan Kau Yesus. Yes Tuhan. Di hajat umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahmu. Kita mau nyatakan Tuhan. Akan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu
sekali lagi katakan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Mari kita sembah, mari kita puji nama Tuhan kita ajaib, Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita puji, mari kita sembah, mari kita tinggikan namanya, mari kita agungkan namanya. Yes Tuhan, yes Bapa, yes Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Tuhan Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami puji, kami sembah. Yesus ditinggikan, Yesus diagungkan. Haleluya, haleluya. Kami puji Kau Tuhan, Kaulah segalanya Bapa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, Engkau yang termulia, Bapa yang kekal. Haleluya. Yes, Tuhan. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Puja bagimu, Tuhan, puja bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi puja bagimu, Tuhan, puja bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord.
kami sembah Tuhan. Layak terima pujian, hanya kami nama-Mu Tuhan, hanya bagi Kau Bapa. Oh haleluya. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat dan termulia. Tunggu kami puji Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima sembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Karena Kau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan, karena Kau yang layak untuk kami agungkan Tuhan. Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu di atas setiap kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di atas setiap jemaat-jemaat-Mu, di atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Kami naikkan pujian-pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah kami hanya bagi Karena Kau adalah Allah yang benar Tuhan. Hanya Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Karena Kau adalah kota benteng kami Tuhan. Kau adalah keselamatan kami Bapa. Kau Allah yang kami yang kekal Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami bersyukur. Hanya padamu kami berdoa. Hanya kepadamu Tuhan kami berharap Bapa. Hanya kepadamu Tuhan dan hanya kepadamu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa di atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kau Bapa yang setia Tuhan pada setiap kami Tuhan. Kau mengenal setiap hati kami Tuhan. Kau mengenal setiap seluk-beluk Tuhan kehidupan kami Bapa. Dan Kau tetap mencintai kami dan Kau tetap menyayangi kami Tuhan. Kau tetap memandang kami indah Tuhan di dalam setiap kehidupan-Mu Tuhan. Kau tetap memandang kami indah Tuhan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, Kau tetap menyertai kami Tuhan. Kau tetap menjaga kami, Kau tetap melindungi kami Tuhan. Kau menjaga kesehatan kami Tuhan. Agar kami bisa bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Meninggikan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Segala orang yang tidak berkenan di mata-Mu, segala orang yang tidak suka saat kami puji menyembah nama-Mu Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami patahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan Tuhan. Karena di tempat ini Tuhan hanya ada kemuliaan-Mu dan Engkau sendiri Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Dalam setiap hati kami juga Bapak. Berkati Tuhan setiap kami ada di tempat ini. Jaga kami, lindungi kami Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami Tuhan pada siang hari ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracara Tuhan di tempat ini Tuhan. Karena ibadah ini hanya untuk-Mu Tuhan. Dan kami kembalikan lagi untuk-Mu Bapak. Haleluya. Kami serahkan Tuhan acara ini, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita semua yang sudah percaya, kita semua yang sudah berdoa, kita semua sama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ada yang kelewat, ada yang kelewat. Ingat apa yang kelewat? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita ulangin lagi ya. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom juga buat para jemaat yang ada di rumah. Kita sama-sama mau beribadah pada Tuhan. Kita mau puji Dia, kita tinggikan Dia. Akan satu pujian katakan, sukacita melihat. Takutan karena imanku Ada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati. Karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan,
tercurah atas. Haleluya. Kita sama-sama angkat pujian ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara kembali bangkit berdiri. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan sukacita dalam Tuhan, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita dong. Haleluya. Masih semangat terus kita puji Tuhan. Katakan sama-sama nanti, Kau gunung batuku. Haleluya. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, keselamatanku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Haleluya. Akan bikin lagi ya. Katakan, Kau gunung batuku. Haleluya. Yes. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, Kau keselamatanku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Walau badai, haleluya, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam, semesta
Semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang Haleluya, beri suara-suara bagi Tuhan kita. Yes, Tuhan yang hebat, Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Sebelum kita mau menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyatakan doa-doa profetik kita. Berkatakan dengan iman, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan. Berkatakan dengan hati bersih, akui dosa dulu, minta ampun kepada Tuhan sebelum memperkatakannya. Berkatakan dengan yakin Roh Kudus telah mengurapi sehingga apa yang diperkatakan pasti terjadi. Berkatakan dengan tekun, tidak putus-putus terus-menerus sampai terjadi. Gereja PDC menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka akan datang berduyun-duyun dari utara, timur, selatan, dan barat untuk memuliakan Tuhan, dipulihkan Tuhan, melayani Tuhan Yesus di gereja PDC. Setiap hari Minggu ada 1.000 orang datang beribadah di gereja PDC. Ada mukjizat terjadi di dalam gereja Victory ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, yang susah dihidupkan, yang miskin menjadi kaya, yang terhilang diselamatkan, yang berdosa menjadi bertobat, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Mukjizat demi mukjizat terjadi di gereja ini sehingga Tuhan ditinggikan. Siapapun yang datang di gereja ini dijamah, diberkati dan dipulihkan Tuhan. Keselamatan terjadi atas semua jemaat Victory, dari Victory Kids sampai Victory Humas. Semua jemaat diselamatkan Tuhan di dunia dan dibawa ke surga mulia. Semua pelayan Tuhan hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Semua melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sehati, saling mendukung, dan rela berkorban serta taat kepada pimpinan dan Tuhan dan pemimpin. Semua jemaat hidup taat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Pelayan Victory Kids semakin maju. Anak-anak datang berduyun-duyun dalam gereja ini. Ada 1.000 anak-anak yang memuliakan Tuhan di gereja ini. Ada banyak guru-guru yang datang untuk mengajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Victory Generation bangkit. Anak-anak muda dalam gereja Victory bangkit jadi pemenang. Victory Generation tiap minggu diurapi Tuhan. Ada 1.000 youth dan teen datang beribadah di gereja Victory ini. Haleluya, pelayanan youth bangkit. Para leader hidup dalam kekudusan, penuh kasih Tuhan serta melayani. Saling bergandengan tangan memuliakan Tuhan dan mencari jiwa-jiwa baru. Banyak anak-anak muda yang datang melayani Tuhan, dipulihkan dan diselamatkan di PDC. Victory Men diberkati Tuhan, Victory Woman diberkati Tuhan, PKV diberkati Tuhan dengan jiwa-jiwa baru dan keselamatan terjadi. Ada 100 PKV di gereja Victory yang tiap minggu bersatu beribadah memuliakan Tuhan. Humas diberkati Tuhan, Victory Band diberkati Tuhan. Gembala dan istri dan anak-anak hidup dalam kekudusan, hidup rukun selalu, saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati, saling pengertian dan hidup dengan penuh damai sejahtera. Tahun 2020 tahun yang penuh berkat. Berkat Tuhan bagi semua jemaat VDC, semua jemaat dan pelayan Tuhan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Itulah Tuhan doa-doa profetik kami Tuhan. Dan kami tahu itu sudah terjadi Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Itu sudah terjadi di rumah para jemaat-jemaat-Mu. Sudah terjadi Tuhan, dimanapun kami berada itu sudah terjadi Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk datangnya firman Tuhan. Karena kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya, kita siapkan hati kita mau lebih syukur lagi masuk. Haleluya. Kita nadakan satu pujian, layak dipuji dan disembah Tuhan. Yes. Kita mau katakan alam semesta Bapa memuji nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Yes, Bapa yes. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Katakan bumi dan surga. Bumi dan surga. Katakan menyanyikan kemuliaan. Menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana.
bangkit berdiri. Mari kita sembah, mari kita tinggikan nama Tuhan kita. Kita katakan alam semesta. Dari Tuhan yang menggerakkan Firaun, dia juga bermurah hati terhadap Lot keponakannya. Saudara, seberapa banyak kita di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, seberapa banyak saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini juga menyadari bahwa saya menerima banyak dari Tuhan, saya sudah mendapatkan banyak dari Tuhan, dan sekarang waktunya saya memberi juga untuk Tuhan. Saya memberi juga untuk pekerjaan Tuhan. Saya memberi juga untuk hamba Tuhan. Saya juga memberi kepada orang-orang di sekeliling saya yang membutuhkan. Seberapa banyak kita? Saudara, kebanyakan orang hanya mau menerima. Kebanyakan orang hanya mau mengambil. Tetapi firman Tuhan berkata, lebih diberkati yang memberi daripada yang menerima. Haleluya. Dan ini Abraham sudah lakukan. Abraham sudah lakukan. Dia memberi kepada Lot. Kenapa? Karena dia merasa dan dia mengingat bagaimana Tuhan sudah memberi kepada dia. Saudara, kalau kita mengingat bagaimana Tuhan sudah memberi kepada kita, saudara, kita memberi kepada Tuhan. Pak Hendra, tapi zaman sekarang zamannya susah, zamannya sulit. Saudara, sesulit-sulitnya kita, saya mau kasih tahu sama saudara, lebih banyaklah kita memberi daripada kita menerima. Semakin banyak kita menerima, semakin banyak kita harus memberi. Amin, saudara. Ini dia, saudara, kita jangan mengambil untuk diri sendiri. Seperti Michael Carroll tadi ya. Dia terima banyak, 100 miliar lebih, tapi dia pakai untuk diri sendiri. Ternyata apa? Habis, saudara, uangnya, dan dia jadi miskin lagi. Abraham, dia menerima banyak dan dia memberi untuk Lot. Dan nanti kalau kita pelajari minggu depan dan minggu depannya lagi, bahkan kepada Melkisedek dia memberi 1/10 dari semua yang dia miliki. Saudara, Abraham itu seorang yang murah hati. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kemurahhatian Tuhan. Kalau engkau diberi oleh Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan, berilah kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin, haleluya. Kita punya banyak keperluan dalam gereja, bahkan untuk multimedia saja ya kita punya. Kalau saudara lihat list gereja kita, ya itu ada keperluan untuk beli ini, beli itu, beli laptop, beli kamera ya saudara. Ini kita pakai kamera satu ini, kameranya rusak. Jadi kita butuh ya saudara untuk membeli kamera kita. Mengapa Pak Hendra perlu kamera ya? Kan kita sudah punya ya, kita masih tetap butuh. Kenapa? Karena kita punya orang-orang yang melihat, menonton kita di rumah itu lebih banyak lagi ya. Yang di gereja ini sudah banyak, di rumah lagi lebih banyak lagi, dan kita ingin berbagi dengan mereka ya. Maka saudara, kita membutuhkan persembahan dari saudara untuk membeli peralatan-peralatan ini. Saudara-saudara, saya ingin kita semua yang mendengarkan bisa memberi kepada Tuhan untuk keperluan gereja ini. Nah, banyak orang yang sudah menerima, tetapi kalau mereka tidak memberi, saudara, malah itu akan habis dan itu akan menjadi kutuk buat mereka, seperti Michael Carroll itu. Tetapi kalau orang memberi, malah orang itu akan diberi, seperti kita pelajari daripada Abraham. Nah, lihat lagi kisah Abraham ini, bahwa wah, ini puji Tuhan nih, ini slide-nya sudah muncul ya. Terima kasih tim multimedia. Yang ketiga, kita lihat bersama-sama. Siapa yang lebih waras harusnya lebih mengalah ya. Kejadian 13 ayat 8 dan 9 yang kita sudah baca tadi. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Siapa yang lebih waras harusnya lebih mengalah. Abraham ini waras ya saudara. Yang pertama kita pelajari prinsip hidup Abraham. Siapa yang sudah diampuni harus
mengampuni. Yang kedua, siapa yang sudah menerima harus memberi. Yang ketiga, siapa yang lebih waras harus lebih mengalah, ya. Kalau Abraham menuntut haknya, harusnya tanah itu miliknya dia. Lembah Yordan yang subur harusnya milik dia. Kenapa? Karena Abraham itu orang tua daripada Lot, ya. Lot itu anaknya dia sebetulnya, ya. Bahkan anak pungut karena itu anak saudaranya laki-laki. Lot itu sebetulnya gak punya hak. Tetapi lihat, Abraham itu melepaskan hak. Dan ketika terjadi perkelahian antara gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham mengalah. Nah ini dia, ya, sikap seorang yang dewasa, ya. Jadi sikap dewasa ini bisa ditemukan dalam diri orang yang usianya sudah lanjut, tapi juga dalam diri orang yang masih muda, ya. Kalau orang itu waras, orang itu bersikap dewasa, ya, maka dia akan mengalah. Mengalah itu artinya apa? Menjadi kalah, ya. Nah, kita ini, ya, maunya selalu menang, ya. Sejak awal kita ini mau selalu menang. Tetapi kalau mengalah ini kayaknya kita nggak mau, ya, saudara. Makanya sejak dari kecil kita belajar main game, ya. Maunya apa? Menang, gitu, ya, saudara. Kalau saya sama anak saya main game, dia nggak mau kalah, ya. Sejak kecil kita itu, ya, sudah dilatih harus menang, ya. Chloe itu kalau dia main game, kalau dia kalah dia nangis. Tapi kalau dia menang, senang sekali, ya. Dan saya percaya kita semua juga di sini selalu pingin menang. Betul, saudara? Ya. Jarang kita mau kalah, ya, dan kita mau mengalah itu jarang, ya. Sehingga ketika ada orang mau merampas hak kita mau melepas, kayaknya kita susah, ya. Dan saya bergumul juga untuk mengalah, ya, saudara. Tahun-tahun di mana awal-awal hidup pernikahan kami, ya, saudara, saya maunya selalu menang, ya. Tetapi saudara, saya belajar belakangan, ya, untuk mengalah, ya. Semakin orang bertambah usia, ya, semakin orang itu harusnya jadi dewasa. Dan orang kalau dewasa itu harusnya adalah orang yang banyak mengalah, ya. Ya sudahlah, yang penting kamu berbahagia, ya. Yang penting ya kita tidak ada perselisihan, perkelahian, ya. Di sini kita baca bersama-sama, Abraham berkata kepada Lot, janganlah ada perkelahian antara aku dengan kamu karena kita ini kerabat, kita ini bersaudara, ya. Aku ini pamanmu, kamu keponakan, udah jangan berantem lah, udahlah kamu pilihlah, kira-kira begitu. Nah ini Abraham ini orangnya waras, ya. Tapi kalau ada orang ketemu orang yang stres, yang gila, ya, ini sudah diajak berantem begitu, ya. Saudara, saya belajar banyak untuk mengalah. Dan Abraham banyak juga mengalah. Kenapa? Karena dia lihat Tuhan sudah membuat Firaun mengalah, ya. Ya sudahlah, ya, lepaskanlah gitu, ya, saudara. Berikanlah kira-kira, ya. Tuhan sudah membuat Abraham itu melihat dengan mata sendiri. Harusnya Firaun membunuh dia, harusnya Firaun mengambil istrinya, harusnya Firaun merampas semua hartanya. Tapi Tuhan telah membuat Firaun melepaskan haknya. Udah pergilah, pergi, bawa istrimu, bawa hartamu, pergi. Dan Abraham menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran hidup yang sangat penting dalam hidup Abraham. Siapa yang dewasa adalah dia yang mampu mengalah demi kebaikan semua orang. Abraham melihat kebenaran ini. Akhirnya ketika dia berhadapan dengan Lot, dia berkata, ya sudahlah, ya. Sama seperti Firaun yang berkata, ya sudahlah, ya. Tuhan telah membuat Abraham mengerti bagaimana cara menjadi orang dewasa. Saudara, kita juga, ya, dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, kita belajar untuk menjadi orang yang dewasa, ya. Kita belajar untuk mengalah. Mengalah itu bukannya menjadi kalah, tetapi mengalah itu untuk kebaikan, itu berarti pemenang. Orang yang mengalah itu untuk suatu step yang lebih tinggi, dia itu akan menjadi pemenang. Mengalah artinya mundur sebentar, ya, dan itu akan maju lagi, ya. Dulu saya biasa lompat satu parit, ya, bersama teman-teman, ya. Kalau ada parit atau kali kecil, kalau kita mau seberangi, ya, kali kecil itu, ya, kita itu harus mundur dulu, ya,
baru kita lari sekencang-kencang dan kita lompat, dan itu pasti akan sampai di seberang. Tapi kalau dari sini kita lompat ya, kita belum ambil ancang-ancang, pasti itu nggak akan nyampe kaki kita. Tapi kita mundur sebentar, kita lompat, kita lari, pasti akan nyampe. Nah, mengalah juga seperti itu ya, kadang-kadang kita harus perlu mengalah, mundur dulu ya, baru kemudian kita lari. Nah, Abram dia mengalah terhadap Lot, ya sudahlah, biarkanlah ya, lepaskanlah hak, ya itu adalah hak saya, tapi sudahlah saya memberi, saya mengalah ya. Dan itu menjadi berkat bagi Abram. Tuhan melihat Abram, dan nanti kita baca, yang tadi sudah kita baca, Tuhan berkata, Abram lihatlah tanahmu. Ya, setelah Abram dan Lot berpisah ya, Tuhan berkata, lihatlah Abram ke kiri ke kanan, ke utara, timur, barat dan selatan, sejauh kakimu melangkah, tanah itu aku berikan kepadamu. Dan Abram tidak pernah kekurangan berkat. Kalau orang mengalah, dia itu tidak akan kekurangan berkat. Kita belajar hal yang indah daripada Abram di sini ya, saudara. Haleluya. Dulu di gereja ini ada seorang yang memberi mimbar, memberi keyboard, memberi banyak ya untuk gereja ini. Tapi satu kali saudara, dia berselisih dengan saya, lalu kemudian dia berkata, saya mau ngambil semuanya katanya, saudara ya. Saya berkata kepada istri, ya udah kita kasih ya. Dia datang, dia ambil semua keyboard, di mimbar semuanya. Udah kita kasih, kita memberi ya, saudara. Tapi ternyata yang dia ambil mimbar kayu, tapi Tuhan ganti ini, Pak Yohanes bikin mimbar dari besi. Haleluya, lebih bagus. Puji Tuhan ya. Yang kita dapat lebih banyak lagi daripada yang diberi ya, yang diambil sama dia ya. Kemudian ada barang-barang, lebih indah lagi daripada yang diambil. Saudara, ketika kita memberi ini memang susah ya. Ketika kita mengalah ini memang susah ya. Tapi kalau kita belajar untuk mengalah, untuk perdamaian, itu akan membuat hati kita bersukacita dan kita akan mengalami kemenangan, saudara ya. Itu dia. Kalau kita ngotot-ngototan malah jadi berantem, pertengkaran dan tidak selesai, dan menang jadi abu, kalah jadi arang. Buat apa, saudara ya? Siapa yang lebih diberkati harusnya lebih memilih melepaskan hak. Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Siapa yang lebih diberkati harusnya lebih memilih melepaskan hak. Abram melepaskan hak. Kenapa? Karena dia sudah diberkati oleh Tuhan. Saya merasa diberkati oleh Tuhan, maka saya melepaskan hak. Saya merasa diberkati oleh Tuhan, maka saya memberi. Ya saudara, kami bersama Ibu Gembala ya, itu bekerja ya. Itu untuk apa? Untuk kami, untuk pekerjaan Tuhan ya. Kami tidak mau hanya menerima jadi seorang tukang kemah ya. Paulus itu menjadi tukang kemah. Yesus menjadi tukang apa? Tukang kayu ya. Yesus jadi tukang kayu. Kita bekerja untuk apa, saudara? Untuk kita lebih banyak memberi. Kita diberkati supaya kita bisa memberkati. Makanya tadi Nail berkata, ya, kita itu victory diberkati bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus kita diberkati supaya kita memberkati orang lain. Nah, di masa pandemi COVID-19 hari-hari ini banyak orang kesulitan, dan saya tahu saudara juga kesulitan. Tetapi saya mau kasih tahu rahasia. Kalau kita memberi, kalau kita memberkati orang lain, malah kita akan diberkati. Jadi kalau Tuhan menggerakkan saudara memberi, melepaskan hak saudara akan uang, akan sesuatu, akan apa saja, lebih baik kita beri. Kenapa? Karena itu adalah jalan dari Tuhan untuk memberkati kita. Jangan ditahan-tahan. Tapi Pak Hendra ini kurang. Ya kalau kurang, ya saudara, justru kalau kita memberi, malah kita akan diberi. Dan Tuhan memberkati Abram. Yang terakhir, siapa yang bersama Tuhan tidak usah takut menghadapi apapun.
prinsip kelima yang kita belajar daripada Abram dalam Kejadian 13 ini adalah siapa yang bersama dengan Tuhan tidak usah takut menghadapi apapun. Lot pilih tanahnya yang subur, Abram hanya dapat tanah yang tidak subur. Tapi Abram bersama Tuhan. Lot hanya bersama kekayaannya. Dan kita lihat kekayaannya itu tidak menyelamatkan dia, malah kekayaannya itu hancur oleh karena orang-orang di sana jahat ya. Tetapi Abram yang bersama dengan Tuhan itu saudara malah diberkati oleh Tuhan. Kejadian 13 ayat yang ke-14 sampai 15 berkata begini. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Abram memilih mengampuni, Abram memilih memberi, Abram memilih apalagi tadi? Dia melepaskan hak ya. Dia memilih untuk mengalah. Malahan Abram itu lebih diberkati oleh Tuhan, diberikan tanah oleh Tuhan, bahkan keturunannya diberkati oleh Tuhan sampai hari ini. Jadi saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kuncinya di prinsip nomor 5 ini. Kalau kita bersama dengan Tuhan, asal Tuhan menyertai kita, asal Tuhan memberkati kita, gak usah takut ada orang lain merampas milik kita, gak usah takut ada orang lain mencuri milik kita. Malah kita diberkati. Orang lain yang merampas, orang lain yang mengambil milik kita itu, dia kena kutuk oleh karena yang dia curi dari kita itu ya. Gak akan berhasil mereka, gak akan berhasil orang-orang yang mengambil, yang merampas, yang mencuri milik kita. Malah mereka kena kutuk karena mengambil milik kita. Tetapi kita yang merelakan, kita yang memberi, kita yang melepaskan hak kita, kita malah akan tambah diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberkati Abram dengan tanah yang tak terhingga, dengan keturunan yang banyak sampai dengan hari ini. Karena Abram telah belajar melepaskan haknya, telah belajar untuk memberi. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, yang suka memberi. Bahkan anaknya pun diberi, cintanya diberikan kepada kita, pengampunannya diberi. Kok kita belajar menjadi orang yang pelit ya saudara ya? Mungkin karena budaya kita, mungkin karena keluarga kita, mungkin karena sifat kita. Tetapi kita belajar ya, bahwa Abram dipanggil Tuhan keluar dari nenek moyangnya, dari rumah bapaknya, dari negerinya. 2 minggu lalu kita belajar itu. Dan Abram keluar untuk apa? Untuk dia tinggalkan semua budaya-budaya itu. Dan dia mengenakan budayanya Tuhan. Saudara, mari hari ini kita belajar bermurah hati. Kita belajar memberi, kita belajar melepaskan hak kita. Memang itu hak kita, tapi kita belajar melepaskannya. Dan saudara tahu, orang-orang yang melepaskan haknya adalah orang-orang yang sudah menjadi serupa dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita itu hanya menjadi pengguna saja sebetulnya di dunia ini. Jangan pernah mau jadi pemilik. Karena apa? Karena kalau orang mencintai dunia ini, maka dia tidak punya cinta akan Tuhan. Tetapi kalau orang hanya berkata, oke Tuhan terima kasih, semua yang ada padaku Engkau sudah beri untuk aku pakai saja, untuk aku gunakan. Dan semuanya ini bukan milikku, milikmu, kalau Engkau minta aku serahkan. Maka saudara, engkau menjadi serupa dengan Tuhan. Semakin kita melepaskan hak kita, semakin kita menjadi serupa dengan Tuhan. Haleluya saudara. Jangan kita mengingini dunia ini, jangan kita mencintai dunia ini dan kita memegang erat-erat saudara. Justru semakin kita melepaskan, semakin kita akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang kita cintai jangan kita pegang erat-erat ya saudara. Justru kita berani harus melepaskan. Dan kita lebih mencintai Tuhan daripada orang itu. Uang, kekayaan yang kita punyai jangan kita pegang erat-erat untuk kita. Kita harus berani melepaskannya. Apa saja kekayaan yang kita miliki, kita berani untuk mencintai Tuhan lebih daripada utama. Maka saudara, engkau akan melihat kebebasan, kemenangan saudara ya. Dulu ya saudara, kalau kita
nggak ada uang ya, kita masuk ke rumah ya, jadi tenang. Tapi semakin banyak uang di rumah kita, saudara, semakin kita jadi takut ya, jangan-jangan kita dicuri, kita dirampok, lalu kita banyak orang saudara memakai rumah mereka dengan teralis besi ya, dan kemudian digembok sehingga orang tidak bisa mencuri. Tapi beberapa minggu yang lalu ada satu rumah diporis kebakaran ya. Keluarga itu tidak bisa keluar dari rumah. Kenapa? Digembok, begitu rumahnya kebakaran ya, mau buka gemboknya nggak bisa. Kenapa? Panas, saudara. Ya, besi semua. Begitu mau dibuka panas, jadi nggak bisa kebuka. Akhirnya terkurung, mati di situ ya. Saudara, di rumah kami terbuka semuanya ya, saudara. Haleluya. Kenapa, saudara? Supaya apa? Kalau ada kebakaran, ada gempa bumi, kita gampang keluar, lompat, saudara. Ya, kita perlu berhati-hati, berwaspada. Tapi jangan sampai, saudara, itu kita sudah begitu ketakutan sehingga kita tidak berani melepaskan hak kita. Kalau Tuhan izinkan harta kita dicuri, diambil, saudara, Tuhan menginginkan hati kita tidak melekat di harta itu. Tapi kalau kita merasa, aduh sayang banget harta itu ya, saudara, itu berarti hati kita masih melekat kepada harta itu. Tapi kalau kita berkata, ya sudah, kalau Tuhan sudah izinkan ambil, Tuhan pasti ganti. Haleluya. Tuhan izinkan, Tuhan bertanggung jawab. Haleluya. Rambut kita satu pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi kalau diambil kompor, motor, mobil, diambil, ya sudah, diserahkan. Haleluya. Ya. Hari ini adik saya, dia kehilangan anaknya. Beberapa hari ini anaknya di rumah sakit ya. Dan baru tadi pagi dia baru mau berangkat ya, mau lihat anaknya sudah meninggal. Jadi saya berkata kepada adik saya tadi, ya sudahlah, kamu lepaskan ya. Lepaskan ya. Memang berat sebagai seorang ibu ya, melihat anakmu itu dipanggil oleh Tuhan. Memang kita memiliki, kalau bisa anak ini bersama-sama dengan kita, tapi kan itu mustahil, saya bilang. Kita semuanya ini lagi antri. Ya. Antri untuk apa? Antri untuk pindah ke surga. Entahkah kamu atau dia yang akan pergi duluan. Nah, bersyukur dia yang pergi duluan. Ya, kita sebagai orang tua kepingin dia itu bersama dengan kita. Tapi toh kalau dia bersama dengan kita, kita yang akan pergi duluan. Kan cuma soal siapa yang berani nggak kita melepaskan hak kita. Jadi saya berkata, sudah, kamu lepaskan hak. Berani nggak kita melepaskan hak kita. Jadi saya berkata, sudah, kamu lepaskan hak. Ya. Kita ingin bersama-sama. Saya juga ya, karena anak itu saya tahu sejak kecil ya, dulu bermain-main dengan saya ya. Kita pergi ke pantai, kita ke mall ya. Anak itu lucu ya, saudara. Saya merasa kehilangan juga keponakan saya. Baru hari ini, saudara. Tapi saya belajar untuk melepaskan hak ya. Kita mengasihi, tapi Tuhan lebih mengasihi dia. Haleluya. Seperti dulu kita belajar Ayub ya. Ayub ya, berkata, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, saudara ya. Ketika anak-anak Ayub diambil kan, saudara, meninggal semua ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, ini kita berani nggak melepaskan hak kita ya? Kalau kita berani melepaskan hak kita kepada Tuhan, Tuhan yang memberkati kita. Amin, saudara. Hari ini mari kita belajar melepaskan hak kita terhadap orang, terhadap pekerjaan, terhadap uang, terhadap apa saja. Melekat kepada orang-orang, kepada harta itu, engkau tidak melekat kepada Tuhan. Ketika pada harta itu, engkau tidak melekat kepada Tuhan. Ketika engkau mencintai apa yang ada dalam dunia ini, cintamu kepada Tuhan gak ada. Tetapi ketika engkau mencintai Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan semuanya kepadamu. Haleluya. Siapa yang bersama dengan Tuhan tidak usah takut menghadapi apapun. Amin. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Siapa yang bersama Tuhan tidak usah takut menghadapi apapun. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Yesus Tuhan ditinggikan
atas segala Allah. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Hari ini biarlah kita meninggikan Yesus. Biarlah Dia adalah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Biarlah hanya Yesus yang kita cintai dalam dunia ini. Bukan hartamu, bukan orang yang engkau cintai sekalipun, bukan apapun dalam dunia ini. Semua yang ada dalam dunia ini hanya sementara. Beranilah untuk melepaskannya. Beranilah untuk melepaskan haknya, hakmu daripada itu semua. Saudara, kalau kita memiliki semuanya, nggak apa-apa. Tapi jangan kita mencintainya lebih daripada Tuhan. Apakah itu handphonemu, apakah itu kendaraanmu, apakah itu rumahmu, apakah itu istri, suami, anak-anakmu, orang tuamu, atau siapapun dalam dunia ini. Belajarlah untuk melepaskan hakmu. Karena Allah pun telah merelakan anaknya mati di kayu salib. Dan Dia memiliki kita semua. Hari ini kita belajar melepaskan semuanya. Kita belajar melepaskan sakit hati. Kita belajar melepaskan kemarahan. Kita belajar untuk melepaskan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan mengampuni kita. Kita belajar melepaskan hak kita atas semua kekayaan-kekayaan kita. Tuhan akan memberkati kita. Kita belajar untuk memberi. Tuhan akan memberi kepada kita. Mari hari ini saudara renungkan firman Tuhan. Bukankah kita mau untuk memberi kepada Tuhan? Karena kita sudah diberi. Bukan kita mau untuk melepaskan hak kita, karena Tuhan sudah melepaskan haknya kepada kita. Dan hari ini saya percaya ketika engkau melakukan itu, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita. Kita tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, oh atas segala bangsa, dimuliakan naik surga, dengan Roh Kudus Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan Yesus Tuhan ditinggikan, atas segala bangsa, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Haleluya. Haleluya.
Jalikan mata kami, buka hati kami untuk melihat pengampunan kasih, perhatian datanglah, datanglah sekarang, beri kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. menguasai Engkau. Hamba meminta Tuhan menguasai kami, menjamah kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Datanglah, jamah kami, jadikan mata kami, buka mata rohani kami, melihat kebenaran. Oh Yesus sudah mati bagi kami. Oh Yesus sudah mengorbankan kami. Demikian juga kami perlu mengorbankan diri untuk melayani kami, mengampuni orang lain. Karena Engkau sudah mengampuni kami. Demikian kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh, Engkau yang sudah membuat anak kami. Kami pun perlu Engkau atas orang, atas siapa. Yes. Dan jamah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Ada berkat dari Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kita yang percaya kepada Dia. Tetapi saudara, berkat itu, kesembuhan itu tidak akan engkau terima sebelum engkau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu. Sebelum engkau melepaskan hakmu. Oh, ketika Tuhan meminta kepadamu, engkau tidak akan memperoleh apa-apa. Hari-hari ini di mana orang tidak bergereja, orang jadi malas untuk memberi kepada Tuhan. Orang menjadi lupa untuk memberi kepada Tuhan. Orang menjadi lalai untuk memberi kepada Tuhan. Maka saudara, engkau tidak menerima berkat daripada Tuhan. Tetapi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, meskipun engkau di rumah, meskipun engkau tidak beribadah di gereja, tetapi jangan lupa engkau memberi kepada Tuhan. Karena ketika engkau melepaskan hakmu, engkau memberi kepada Tuhan, Tuhan punya alasan untuk terus memberkatimu, untuk terus membuka jalan di depanmu, untuk terus memberikan kekuatan, kesehatan, berkat, anugerah, keselamatan dalam hidupmu. Jadi hari ini berilah, maka engkau akan diberi. Oh, ampunilah, maka engkau akan diampuni. Lepaskanlah, maka engkau akan menerima hal yang baik daripada Tuhan. Haleluya. Bapa, hari ini aku berdoa, mari engkau buka mata rohani kami untuk melihat kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus memberi. Oh, bahwa kami harus melepaskan, bahwa kami hanya mengasihi Engkau saja dalam dunia ini, dan bukan mengasihi uang, mengasihi orang lain, bahkan mengasihi siapapun dalam dunia ini. Biarlah hati kami hanya, oh Tuhan, terikat kepadamu dan bukan terikat kepada manusia, terikat dengan keuangan, terikat dengan harta benda, terikat dengan siapapun dalam dunia ini. Biarlah kami hanya terikat kepada Engkau Tuhan, dan bukan terikat dengan hobi, dengan segala sesuatu dalam dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melepaskan semuanya, kami menerima segalanya.
Terima kasih ya Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengampuniku. Hari ini aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Siapapun yang bersalah kepadaku, yang mencuri dariku, yang mengambil dariku, yang menyakiti hatiku, aku ampuni Tuhan. Aku lepaskan pengampunan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa baginya, biar dia diberkati oleh Tuhan. Anugerah Tuhan tercurah kepada orang yang menyakitiku, orang yang mencuri dariku, orang yang mengambil dariku. Aku berdoa kiranya dia diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, dan Tuhan mengampuni dosanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini segala sakit penyakit, segala roh dosa yang mengikatku, oleh karena aku tidak mengampuni, aku tolak patahkan di dalam nama Yesus. Pergi dari hidupku dan jangan datang lagi. Semua roh sakit hati yang membuat aku kecelakaan, kena musibah, sakit penyakit, mengalami kemalangan, mengalami duka cita, aku tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan jangan datang lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan pengampunan karena Tuhan sudah mengampuni. Aku mengampuni orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengampuni orang lain. Mari datang Roh Kudus memenuhi hatiku dengan kasih-Mu. Datang Roh Kudus memenuhi rohku dengan anugerah-Mu, supaya aku penuh dengan kasih Allah, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Oh, dengan luar biasa, dengan cinta yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Gembala, keluarga, kehidupan keluarga, dan anak-anak Pak Gembala. Oke, tiba waktunya kita mau mendengarkan pengumuman. Victory Month tiap hari Senin jam 7 malam, Victory Woman tiap hari Selasa jam 6 sore, Spy Cafe tiap hari Rabu dan Kamis jam 7 malam, doa pelayan-pelayan Tuhan, latihan singer dimulai dari jam 6 sore, ibadah hari Minggu, ibadah pertama live streaming jam 7 pagi, lalu jam 10 akan diadakan di gereja dan juga kita live streaming dari gereja. Lalu untuk persembahan, di belakang saudara itu ada kotak persembahan, sudah ada kas untuk gereja, perpuluhan, diakonia, pembangunan. Jadi bisa Bapak Ibu Saudara yang datang sini memberikan persembahan di belakang. Dan yang beribadah dari rumah bisa memberikan dalam transfer ke rekening gereja. Itu pengumuman, tiba waktunya kita mau menutup ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Katakan terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas waktu-Mu Tuhan, pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima berkat dari-Mu, berkat firman-Mu Bapa. Oh Allah yang luar biasa, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita angkat pujian How Great Is Our God. Katakan how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and how is He, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and how is He, how great is our name above all name, name above all name. You are worthy of our praise.
see how great is our God. Never above them. You're the never bow on name. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. And all we sing, how great. And all we sing, how great. And all we sing, and all we sing, how great. And all we sing, and all we sing, how great is our God. Oh, haleluya. Saya undang Bapak Morris untuk doa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, yang Kau berikan kepada kami. Sungguh luar biasa pada siang hari ini Tuhan. Kami karena yakin dan percaya ini semua karena oleh kasih anugerah-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih, dan saatnya juga kami mau berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama buat hamba Tuhan yang melayani pada siang hari ini. Bapa terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu pada siang hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau jamah dia Tuhan. Engkau tutup bungkus dia Tuhan. Engkau angkat dia menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Engkau angkat dia menjadi naik bukan turun Tuhan. Engkau pakai dia lebih dalam, lebih dahsyat lagi Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikan tentang firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kehidupan kami Tuhan. Tuhan Engkau berkati juga Tuhan segala apapun yang dia kerjakan Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan apa yang dia lakukan Tuhan tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan Engkau berkati juga rumah tangganya Tuhan, anak istrinya Tuhan, pekerjaan usaha bisnisnya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau pakai lebih dalam, lebih dahsyat lagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan Engkau berkati juga pekerjaan usaha bisnis mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati juga anak-anaknya Tuhan. Segala sekolah-sekolah anak-anaknya Tuhan Engkau berkati Tuhan. Segala biaya apapun yang mereka perlukan Tuhan Engkau sediakan buat mereka Tuhan. Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau lepaskan mereka dari ikatan-ikatan penyakit dan dosa-dosa apapun Tuhan. Engkau lepaskan mereka Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada siang hari ini Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau berkati pelayanan mereka pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau membalas berkali-kali dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati rumah tangga mereka Tuhan. Engkau berkati anak istri mereka Tuhan. Engkau berkati pendidikan mereka Tuhan. Engkau berkati sekolah mereka dan studi-studi mereka Tuhan. Dan Engkau berkati juga Tuhan tentang untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Supaya mereka setia untuk melayani Engkau Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bersama-sama Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu yang hadir maupun yang belum hadir pada saat ini, maupun yang beribadah di rumah Tuhan, maupun yang beribadah di tempat ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau berikanlah mereka anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan, apa keluhan mereka, apa beban hidup mereka, ataupun yang sedang sakit, ataupun apapun kerinduan mereka Tuhan. Hanyalah Engkau tahu Tuhan. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau berikan pertolongan Tuhan, yang susah Engkau berikan penghiburan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga rumah tangga mereka Tuhan, pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanyalah kepada-Mu kami berseru-seru Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga, kami juga mau berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, biarlah mereka selalu naungan-Mu Tuhan. Biarlah mereka takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau berikanlah mereka Tuhan untuk kuasa-kuasa yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan, pemerintahan kami yang sedang melanda mereka menghadapi masalah penyakit ini Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, Engkau berikan kepada mereka jalan keluarnya Tuhan. Engkau berikan mereka petunjuk Tuhan. Begitu juga dokter Tuhan yang sedang menangani sakit penyakit ini, virus corona ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bagi-Mu tiada yang mustahil Tuhan. Engkau memberikan jalan, Engkau melenyapkan penyakit ini di atas di dunia ini Tuhan. Engkau menghancurkan itu di atas di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh amat baik Tuhan. Hanyalah kepada-Mu kami berserah Tuhan. Begitu juga Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Mungkin banyak dosa-dosa dan pelanggaran kami selama ini kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami dan ubah kami dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami menerima berkat dari hamba-Nya. Haleluya. Mari sama-sama saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Engkau menyembuhkan di masa yang lalu, hari ini pun Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit aku usir dari diriku, dari hidupku, dari keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan jangan datang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua mimpi-mimpi buruk aku usir dari hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan jangan datang lagi. Semua kegagalan, semua kemiskinan, semua kehancuran, semua roh kecelakaan, aku usir pergi dari hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan jangan datang lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh sakit penyakit, pergi dan jangan datang lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh sakit COVID-19, di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari hidupku, dari keluargaku, dari gerejaku, di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan jangan datang lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku usir segala roh dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh hawa nafsu. Di dalam nama Tuhan Yesus, percabulan, perzinahan, pencurian, pembunuhan, sakit hati, iri hati, aku usir dari diriku. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan jangan datang lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan dalam diriku lebih besar dari apapun. Untuk itu segala kuasa jahat, segala roh jahat, di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan jangan datang lagi. Jangan ganggu hidupku dan keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mau terima berkat-Mu Tuhan. Kau angkat tangan di hadapan Engkau dan mari berkatilah hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, lihatlah semua kami, tangan-tangan terangkat di hadapan Engkau. Kami rindu berkat-Mu, mengalirlah kuasa-Mu dalam hidup kami dan berkatilah setiap kami. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari pulang ke rumah masing-masing. Terimalah dan bawalah berkat anugerah rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus
penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Turunlah dalam hidupmu berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami akhiri ibadah ini, semua sama-sama katakan amin.